Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Senang sekali saya Caca Frederika dapat hadir kembali dalam Tafsir Al-Misbah bersama dengan Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semakin semangat nih habis puasa ya Pak ya. Amin insya Allah. Nah, sebelum kita mempersiapkan puasa kita yang berikutnya nih, sambil menunggu kita juga harus melakukan suatu hal yang manfaat nih. Karena kita masih mau melanjutkan pembelajaran kita di surat yang ke-45, surat Al-Jathiyah. Dan sekarang kita insya Allah masuk ke ayat yang ke-20. Begitu Pak Quraisy? Yuk kita sama-sama lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmah liqaumin yuqinun. Ini kitab suci ini basair. Kita lihat, basair itu jamak basirah. Basirah ini terambil dari kata basar. Basar mata. Mata kepala. Ya kan? Ada lagi mata yang lain. Mata hati. Mata hati itu namanya basirah. Ada orang melek matanya, mata kepalanya, buta mata hatinya. Tertutup mata hatinya. Ada juga yang sebaliknya. Dia juga basairul linnas, untuk semua manusia. Wahudan, kita sudah pernah terangkan apa itu hudan, kenapa. Ya, petunjuk. Warahmah, sekaligus dia adalah rahmat. Untuk siapa itu semuanya? Yang memanfaatkannya adalah orang-orang yang yakin. Yuqinun. Ada beberapa yang kita ingin terangkan. Petunjuk. Petunjuk itu bermacam-macam. Semua dari Allah. Ada petunjuk naluri. Ada petunjuk panca indera. Ada petunjuk akal. Dan ada petunjuk hati. Ya kan? Nah, petunjuk hati itu bisa berbentuk ajaran agama. Itu petunjuk hati. Nah, Al-Quran ini memberi petunjuk. Yang jelas, petunjuk panca indera itu lebih luas daripada petunjuk naluri. Karena naluri hanya berhubungan ke dalam. Panca indera mata berhubungan keluar. Ya kan? Nah, petunjuk akal itu lebih luas daripada petunjuk panca indera. Petunjuk akal itu bisa meluruskan kesalahan panca indera. Petunjuk akal. Petunjuk akal. Kita lihat bintang kecil. Akal berkata dia tidak kecil. Dia besar. Nah, iya kan? Iya. Nah, itu. Nah, petunjuk agama lebih luas lagi. Dia memberi petunjuk pada akal. Dia meluruskan kesalahan-kesalahan akal. Al-Quran ini petunjuk. Dia adalah petunjuk keagamaan. Karena itu, tidak mungkin ada ajaran Al-Quran yang bertentangan dengan akal. Karena dia petunjuk untuk akal dan hati. Kalau bertentangan, maka itu karena kesalahan akal memahami. Atau kesalahan akal menafsirkan. Ya kan? Oke, itu. Ini hidayat, ini hudan. Dan dia adalah rahmat. Rahmat. Apa itu rahmat? Bentuk kasih sayang Allah. Ya, rahmat bermacam-macam. Ya, rahmat itu adalah keperihan hati. Bagi manusia ya. Keperihan hati melihat ketidakberdayaan suatu pihak yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang meringankan atau menghapus keperihan itu. Menolong orang contohnya. Ya, karena tapi kasihan. menolong karena kasihan. Jadi hati perih, nggak sanggup lihatnya. Kasihan, mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Kalau cuma perih, cuma kasihan ya. Tapi nggak ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain itu belum rahmat. Jadi harus ada actionnya, tindakannya, konkret. Tindakannya.
Rahmat Allah, kita tidak bisa jelaskan apa. Rahmat Allah itu adalah limpahan karunia-Nya kepada semua makhluk. Ya kan? Nah, ini Al-Quran rahmat buat semua makhluk. Hewan, tumbuh-tumbuhan. Semua rahmat. Rahmat, karena dia petunjuk agama, agama itu hanya wajib dituntut dari manusia dan jin. Maka ini rahmat, petunjuk untuk orang-orang yang yakin. Baru am hasibal ladzina tarahus sayyiat an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus shalihat. Apakah orang-orang yang melakukan dosa? Saya terangkan lagi apa artinya ijtarahu. Ijtarahu itu terambil dari kata jaraha, melukai. Binatang buas yang menyerang mangsanya mengakibatkan sang mangsa terluka. Ya toh? Nah, manusia yang melakukan kesalahan, dosa, melukai dirinya sendiri. Ya kan? Sama dengan. Nah, jadi apakah orang-orang yang melakukan kesalahan sehingga melukai dirinya sendiri sama dengan orang-orang yang beramal soleh? Tapi ini baru sebatas melukai dirinya sendiri. Ya, paling tidak itu, minimal itu. Bisa jadi dia melukai orang lain juga. Yang melukai dirinya sendiri, yang melakukan dosa itu saja, saya tidak bisa mempersamakan dengan orang yang melakukan kebaikan. Apalagi orang yang melukai orang lain. Apalagi yang melukai orang lain. Nah, bagaimana tuh? Apakah tidak sama? Memang sudah jelas-jelas tidak sama. Tapi sejauh mana sih sebenarnya tuh ketidaksamaan ini? Ketidaksamaan itu sejauh mana, kalau Anda bertanya sejauh mana, tergantung dari sikap dosa yang dia lakukan. Kita masih akan bahas lebih dalam lagi. Tahan sebentar Pak Quraisy karena kita harus rehat sejenak nih. Pemirsa di rumah juga pasti penasaran banget sejauh mana sih. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Orang yang melakukan kegiatan-kegiatan menggunakan aneka dayanya atau salah satu dayanya, tapi itu sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan, maka itu namanya dia beramal saleh. Di Tafsir Al-Misbah. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas bahwa orang-orang yang melakukan keburukan atau melukai minimal dirinya sendiri sudah jelas berbeda dengan orang-orang yang melakukan perbuatan soleh atau amal-amal soleh. Nah, sejauh apa sih keburukan ini dan perbedaannya itu sejauh apa sih Pak Quraisy? Ya, keburukan bertingkat-tingkat. Tingkat-tingkat itulah yang menetapkan sejauh mana dia. Ada, karena itu Al-Quran ada yang menamakan dalalin ba'id, kesesatan yang sangat jauh. Ada orang yang sesat sangat jauh, ada orang yang sesatnya baru permulaan. Masih lebih mudah untuk ditarik lah gitu. Ya kan, itu. Kita terangkan lagi dulu. Amilus solehat, itu di situ mengerjakan amal-amal soleh, iya kan? Okay. Apa itu amal soleh? Apa itu amal? Perbuatan? Nah, perbuatan. Apa itu perbuatan? Itu terjemahannya tadi. Ya, yang dilakukan perbuatan. Nah, itu sama saja. Apa dong Pak Quraisy? Saya terangkan. Amal itu penggunaan daya. Penggunaan daya. Kalau Anda menggunakan daya Anda, berarti Anda beramal. Ada daya fikir. Anda berfikir, Anda beramal. Daya fisik. Anda angkat buku ini, Anda beramal. Ada daya kalbu, Anda bercinta, amal. Ya kan? Seni, itu daya kalbu, seni itu. Beramal. Oke. Hidup, daya hidup, semangat, itu amal. Nah, orang yang melakukan kegiatan-kegiatan menggunakan aneka dayanya atau salah satu dayanya,
tapi itu sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan, maka itu namanya dia beramal soleh. Amal soleh. Nah, pertanyaan sekarang, samakah orang yang melukai dirinya, yang melakukan aneka keburukan dengan orang yang melakukan kebaikan? Udah pasti beda. Sudah pasti beda. Perbedaannya di mana? Dalam kehidupannya dan dalam kematian. Berkaitan dengan kematian Iya, juga. ya, pasti. Karena kan sekarang dia beramal buruk. Setelah kematian dia dapat sorga atau neraka? Neraka. Iya, kalau yang beramal baik, Surga insya jadi Allah. artinya beda dong. Beda. Nah, itu setelah kematian. Setelah kematian. Di hidupnya beda enggak? Hidupnya juga beda. Di hidupnya juga beda. Orang yang beramal soleh dihormati orang. Dicintai orang. Dia mendapatkan kepuasan batin. Mendapatkan surga di dalam dada. Nah, orang yang beramal buruk, Was-was, deg-degan, takut. Takut ketahuan. jadi tidak sama. Dalam kehidupan ini orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat buruk. Dari Itu tindak kenyataan. tanduknya aja semua udah beda gitu Itu ya. sudah beda. Tidak sama kehidupannya dan kematian. Apa itu? Ayat 22. Ya, ayat 22, ya. Iya kan? Jadi tidak sama. Sungguh buruk apa yang mereka putuskan. Yang menganggap bahwa sama saja kita dengan mereka. Bahkan mereka boleh jadi berkata, kita lebih baik dari mereka. Padahal dia melakukan keburukan. Justru dia melakukan keburukan. Ada orang-orang yang begitu. Ada, memang ada sih. Ada segrup. Sa'ama yahkumun. Baru dilanjutkan, khalaqallahu samawati wal arda bil haq. Allah menciptakan. Berulang-ulang ini di Al-Quran. Kalau yang sudah insaf bertambah keinsafatnya. Yang belum, begitulah dakwah, begitulah ajakan. Jangan pernah bosan. Al-Quran tidak pernah bosan. Ini baru aja di atas tadi. Allah menciptakan langit dan bumi. Ada ayat itu yang kemarin kita bahas kan. Nah, ini sekali lagi. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan tujuan yang benar. Dan pada akhirnya agar supaya setiap jiwa memperoleh balasan dari apa yang dilakukannya dan mereka sedikit pun tidak dizalimi. Ada lagi kasabat. Apa itu kasabat? Yang dilakukan dengan sengaja dan maksud tertentu. Ada yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini yang tidak dibawa kontrol kita. Jantung berdebar, tidak berdebar, itu di luar kontrol kita. Mata Tidak berkedip. Itu tidak dimintai tanggung jawab. Ada yang kita tidak sengaja, tidak dimintai tanggung jawab. Kecuali tidak disengaja, tapi ada unsur kecerobohan, dimintai tanggung jawab. Saya beri contoh. Satu orang saya tugaskan, kamu jaga anak kecil ini. Saya mau pergi. Dia jaga, tugas dia. Tiba-tiba ada temannya datang, dia ngobrol, dia lupa anak kecil itu. Anak kecilnya jatuh. Sengaja enggak dia? Nggak sengaja. Tapi ada kecerobohan atau tidak? Ada kan udah dititipin. Dikasih amanat. Kasih amanah. Kita tidak dimintai tanggung jawab oleh Tuhan menyangkut apa yang kita tidak sengaja, sehingga yang terpaksa kita tidak bisa lakukan atau dipaksa, yang kita tidak sengaja asal bukan dalam unsur kecerobohan. Karena itu ada doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan tuntut tanggung jawab kami menyangkut apa yang kami lupakan dan apa yang kami tidak sengaja. Yang tidak disengaja itu, yang dilupakan itu, yang ada tanggung jawabnya tapi kita lupa karena ceroboh. Atau jangan tuntut kami atas apa yang kami tidak ketahui atasnya Oh iya, gitu. itu lebih-lebih. Itu sejak semula Tuhan berkata, saya tidak akan menuntut tanggung jawab kecuali setelah mengutus rasul, yakni setelah orang tahu. Ya kan? Oke. Wahum la yuzlamun, mereka tidak dianiaya sedikit pun. Ya. Tuhan tidak menganiaya mereka, malaikat yang bertugas untuk itu tidak menganiaya mereka. Nah, baru dia katakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa.
Ra'aita kalau dalam bahasa Arab artinya kamu sudah lihat. Tapi sebenarnya apakah kamu sudah melihat? Bukan itu maksudnya. Maksudnya coba beritahu aku. Itu arti afara'aita. Coba beritahu aku. Beritahu aku. Tentu saja Tuhan tidak bertanya buat dirinya. Tetapi sama kalau kita mau cerita sama anak, sudah tahu ini ceritanya. Itu untuk mengundang Rasa keinginan penasaran. tahu. Iya, kan? iya. Itu Allah di sini berarti mengajak kita untuk sedikit penasaran, untuk mengajak memainkan emosi kita. Sini deh, mau tahu nggak sih tentang ini gitu? Berarti ada sesuatu yang penting di sini nih. Ada sesuatu yang penting Oke, di sini. tahan dulu tapi Pak Quraisy, ada Oke. sesuatu yang penting loh pemirsa yang masih harus dibahas dan Allah mengajak kita nih di sini untuk sini, mau tahu nggak nih? Penasaran, ini pasti ada sesuatu yang penting di sini nih mau dikasih tahu. Setelah ini jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang menyucikan dan mengembangkan secara positif nafsunya dan merugilah orang yang memendamnya. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Kita masih akan melanjutkan pembahasan kita. Tadi ada yang menarik nih. Di ayat ke-23 di surat Al-Jathiyah ini, Allah menggugah rasa penasaran kita di sini. Karena pasti ada sesuatu yang penting di sini. Apa sih Pak Quraisy sesuatu yang penting itu? Kita baca ayatnya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Beritahulah aku bagaimana keadaan mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kita pernah dalam salah satu episode berbicara tentang arti ilah. La ilaha illallah. Ilah salah satu maknanya adalah yang dipatuhi. Ya kan? Jadi kalau begitu, beritahulah aku bagaimana pandanganmu, keadaannya orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhannya, dalam arti yang mengikuti terus menerus hawa nafsunya. Hawa nafsu ini atau nafsu ini bermacam-macam. Ada yang dinamai nafsun ammarah, nafsu yang terus menerus mendorong kepada yang buruk. Ada nafsun mutmainnah, nafsu juga ada di dalam diri kita yang selalu tenang. Ada nafsu lawamah. Dia kalau sudah melakukan suatu kesalahan, dia sadar. Salah tadi. Itu bedanya dengan setan. Kalau setan? Setan itu yang penting Anda rugi. Kalau Anda tidak rugi, Anda tidak untung. Misalkan, coba jangan sholat. Gitu? Oh, enggak boleh, sholat wajib. Oke deh, sholat deh, jangan sholat sunnah. Biarkan Anda sholat sunnah, supaya Anda tidak dapat untung. Begitu Anda ikuti ini, dia kembali, jangan sholat. Tambah lagi naik nih. Naik lagi. So, ayo persekutukan Allah. Enggak boleh, itu dosa besar. Kalau gitu, bunuh orang. Oh, enggak boleh, itu salah besar. Kalau begitu berzina. Enggak boleh, dosa besar. Rayu aja dia, pegang-pegang aja dia. Dia turun. Begitu Anda mengikuti ini, dia meningkat. Naik lagi. Naik. Itu setan. Kalau nafsu tidak. Beda nih kalau sama hawa nafsu. Kalau nafsu itu, yang dia mau itu yang jadi. Tapi kan manusia memang pada hakikatnya dikasih Allah memang dikasih melekat. Allah nafsu. Iya. Dikasih Allah nafsu. Nah, itu bagaimana tapi tuh? Allah memerintahkan kendalikan nafsu. Jangan bunuh nafsu. Kita perlu ada nafsu makan. Perlu, kalau enggak Bagus. bahaya. Bahaya. Tapi kendalikan. Kendalikan. Marah perlu. Amarah perlu. Tapi gunakan di tempatnya. Ada penjajah masuk ke negara ini, kita marah. Kita lawan dia. Jadi nafsu begitu. Jadi itu hikmahnya Allah juga melekatkan hawa nafsu ke dalam diri kita. Untuk Karena ke dalam memang diri. perlu dalam Karena kita kehidupan. perlukan. Jangan bunuh hawa nafsu Anda.
Aneh Kita justru perlu. manusia tanpa Ya, hawa nafsu justru aneh. Perlu itu. baik, Segalanya nafsu, semua nafsu. Tapi jangan dituhankan. Nafsu seksual perlu enggak? Oh perlu. Perlu. Kalau nggak Kalau berkembang enggak, biak. Kalau enggak tidak ada keturunan. Iya, Manusia betul. berakhir. Kalau tidak ada pembangunan, tidak ada ini. Betul. Jadi perlu, tetapi kendalikan. Aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang menyucikan dan mengembangkan secara positif nafsunya, dan merugilah orang yang memendamnya, membunuhnya. Ada orang-orang atas nama agama memendam dia punya nafsu. Padahal Allah tidak memerintahkan Tidak, seperti iya. itu. Wajar kok manusia menangis, tertawa, marah, tapi dalam koridor-koridor tertentu Tentu. begitu. Kita kembali lagi membahas kajian kita hari ini di ayat ke-23 ya Pak Quraisy tadi Ya. kita. Ya, jadi ini orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dijadikannya hawa nafsunya sebagai Tuhannya karena dia mengikuti, sedang Tuhan adalah yang dipatuhi. Mereka itu adallahullahu ala ilmin. Allah, kalau kita terjemahkan ini, saya tidak tahu terjemahannya di situ apa, tapi saya ingin menerjemahkannya dalam arti Allah membiarkannya sesat, bukan Allah menyesatkannya. Ya kan? Di Karena situ bedanya apa kalau Allah menyesatkannya dengan Allah? seakan-akan Allah sengaja menyesatkan dia. Padahal Allah tidak mungkin Allah menzolimi tidak makhluknya. mau menyesatkan seseorang, dia Iya. beri orang petunjuk. Tetapi karena orang ini maunya, pilihannya itu, Allah membiarkannya. Allah tidak memaksa manusia dalam konteks agama. Allah maha mengetahui keadaan orang ini. Orang ini memang nggak mau, biar aja. Ilmin wa khatama ala sam'ihi, sehingga pendengarannya ditutup. Hatinya ditutup. Dijadikan di matanya ada penghalang sehingga tidak melihat tanda-tanda Allah. Nah, setelah itu terjadi, apakah masih ada yang dapat memberi dia petunjuk setelah Allah melakukan hal itu semuanya? Pasti tidak. Kalau Allah sudah tutup hati seseorang, tapi Allah tidak menutup hati seseorang sebelum orang itu menutup hatinya sendiri. Allah tidak menutup hati seseorang sebelum manusia itu sendiri menutup hatinya. Dan sikap-sikap apa aja sih yang kira-kira membuat kita cenderung justru menutup hati kita? Karena kan kita semua pasti nggak mau dong kalau hatinya ditutup sama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita akan jawab setelah commercial break yang berikut ini ya Pak Quraisy. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Tapi kalau Anda sudah menutup diri, tidak mau ketemu orang, tidak mau bergaul dengan orang baik, tidak mau berusaha mendengar argumentasi orang, tertutup hati Anda. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah, kita masih membahas surat Al-Jathiyah di ayat ke-23. Dan ini menarik kenapa? Karena Allah tidak akan mengunci hati seorang manusia sebelum manusia itu sendiri mengunci hatinya. Ada ya manusia kok mengunci hatinya? Karena kan sebenarnya harusnya kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Kenapa bisa cenderung mengunci hati sendiri itu gimana sih Pak Quraisy? Itulah di situ gangguan setan. Jangan mau dengar. Kita perturutkan. Gangguan nafsu, kita perturutkan. Itu adalah cara-cara menutup hati. Ada orang berceramah, mengajak pada kebenaran, Anda usah ya kolot itu. Ya kan? Ada yang mengajak kepada kebaikan, itu orangnya begini. Oh itu berlebihan lah gitu. Itu bentuk-bentuk kita menutup kebenaran. Buka hati. Cahaya itu tidak bisa menembus sesuatu kecuali yang transparan. Dia tidak bisa tembus tembok ini. Kalau ini kaca, masih bisa ditembusnya. Walaupun ada halangannya. Ada halangannya. Tapi masih bisa lewat. Tapi cahaya itu masuk kalau Anda membuka jendela.
Ya kan? Buka jendela hati Anda. Buka pikiran Anda. Jangan tertutup cuma ini aja, yang lain tidak bisa. Buka, berpikir. Masuk. Tapi kalau Anda sudah menutup diri, tidak mau ketemu orang, tidak mau bergaul dengan orang baik, tidak mau berusaha mendengar argumentasi orang, tertutup hati Anda. Saya berkata, coba lihat, si A datang, yang lain berkata si A tidak datang. Beda ya? Beda. Apa bertentangan? Belum tentu. Belum tentu. Karena yang saya maksud si A datang ke hotel ini, yang Anda maksud si A tidak datang di rumah itu. Sudah beda. Artinya sama, karena kan si A perginya ke hotel ini. Nah gitu. itu dia, walaupun reaksinya berbeda, tapi tidak bertentangan. Iya kan? Ya, kita lihat point of view-nya dari mana Itu. nih. Jadi jangan setiap berbeda Anda sudah harus berkata begini. Nah, buka pintu hati Anda supaya Anda lebih toleran, buka pintu hati Anda supaya cahaya masuk ke dalam. Pak Quraisy, sekarang kita akan memberikan kesempatan dulu ya buat sahabat-sahabat kita nih yang mau bertanya langsung kepada Pak Quraisy. Silahkan, ini dia tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraisy Shihab, saya mau bertanya, bagaimana untuk bisa mengetahui perbedaan apakah musibah atau cobaan yang menimpa kita itu merupakan hukuman terhadap kemaksiatan atau mungkin ujian untuk meninggikan derajat kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pertanyaannya. Saya ulang kembali ya. Pak Quraisy, bagaimana untuk bisa mengetahui perbedaan apakah musibah atau cobaan yang menimpa kita itu hukuman terhadap kemaksiatan atau ujian untuk meninggikan derajat kita? Gimana cara taunya? Lakukan introspeksi. Pelajari diri, ini kejadiannya. Apa ada salah saya atau tidak? Gitu. Kalau Anda tidak melakukan, kalau Anda melakukan ada kesalahan, ketahuilah bahwa itu panjar siksa. Ya kan? Segera bertobat. Segera perbaiki diri. Tapi kalau Anda cari, ini tidak ada salah saya. Kenapa? Oh, itu ujian. Supaya saya naik tingkat. Jadi setiap hal yang terjadi pada diri seseorang atau satu masyarakat, dia harus melakukan introspeksi. Melihat apa kira-kira penyebabnya. Caranya adalah introspeksi diri. Apakah ada faktor kekeliruan atau kesalahan dari kita? Berarti itu ya musibah yang memang karena kemaksiatan yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Tapi kalau memang tidak ada unsur yang memang kesalahan kita lakukan, artinya itu insya Allah ujian untuk menaikkan derajat kita. Kita kembali lagi membahas kajian kita hari ini. Faman yadihi ba'dallah afala tadhakkarun. Apa kamu tidak sadar? Apa kamu tidak mau merenung? Apa kamu tidak mau mengingat? Nah, baru dia katakan ini lagi satu, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka juga berkata, kehidupan ini tidak lain daripada kehidupan dunia sekarang. Di sini, dalam kehidupan dunia, ada yang mati, ada yang hidup. Ya kan? Hari ini dia mati. Hari ini juga ada yang hidup. Hidup dunia ini berjalan, bergantian antara yang mati dan yang hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kami, mematikan kami, kecuali perjalanan masa. Ini salah. Yang mematikan dan yang menghidupkan adalah Allah. Sekian banyak orang yang sehat bugar, mendadak mati. Banyak. Oh, banyak. Ya. Sekian banyak orang yang sudah divonis oleh dokter bahwa usianya tinggal sekian waktu. Panjang umur. Panjang umur. Jangan pernah berkata bahwa perjalanan masa yang mematikan. Bukan. Bukan. Yang mematikan itu. Jangan pernah berkata seandainya saya bawa ke dokter ini, saya bawa ke luar negeri, dia masih akan hidup. Tidak. Karena kematian itu tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat sedikit pun. Tidak bisa diperlambat. Kematian itu di tangan Tuhan. Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Dan kalau dia mau melanjutkan usia seseorang, dia bisa melanjutkan. Itu hak Allah. Hak Allah. Nah, mereka berkata tidak, ini kita cuma ini.
ma lahum bihi min ilm. Mereka tidak punya pengetahuan yang benar tentang hal ini. Mereka hanya mengira-ngira. Begitu, ya. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu u'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Sama lagi dengan yang kemarin. Ya toh? Kalau Bangunkan bicara, nenek moyangnya. coba datangkan itu. Persoalannya bukan di situ. Sampaikanlah Allahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fi. Sampaikanlah Allah yang menghidupkan kamu. Allah yang mematikan kamu. Setelah itu dia menghimpun kamu semuanya pada hari kiamat. Itu la raiba fi. Tidak ada keraguan menyangkut hal tersebut. Atau jangan ragukan itu. Itu pasti. Nah, kita lihat lagi ini kata ulama. Sebenarnya kalau mereka itu yang mengingkari hari kiamat, ingin menggunakan logikanya, dia pasti akan berkata ada. Atau paling tidak lebih menguntungkan buat dia berkata ada daripada tidak ada. Kenapa gitu? Maka kita lihat kenapa begitu. Kita berandai. Tidak ada kiamat. Anda hidup foya-foya. Oke deh. Selesai. Anda bahagia. Saya berkata ada kiamat. Saya hidup sesuai dengan tuntunan agama, dan pada saat saya hidup sesuai dengan tuntunan agama, saya bahagia di hidup ini. Ya kan? Jadi kita sama-sama bahagia nih. Nah, sekarang kita lihat. Seandainya tidak ada hari kiamat, saya tidak rugi. Karena Memang tidak ada. Di dunia saya sudah bahagia. Saya sudah dianggap orang baik. Nah, Anda juga tidak rugi karena memang Anda tidak percaya. dan saya berfoya-foya. Iya. Tapi kalau ada, bagaimana? Siapa yang rugi? Saya mungkin rugi kali ya. Anda rugi kalau tidak percaya. Saya rugi Kalau kalau saya tidak percaya ada kiamat, tidak dapat surga Anda, dapat neraka. betul. Jangan saya katakan Anda, orang lain yang tidak percaya ini, ya kan? Iya, Sedangkan orang yang berkata percaya, untung dia atau tidak? untung. Oh, untung. Mari kita gambling. Yang mana lebih menguntungkan? Menyatakan ada kiamat atau tidak ada kiamat? Menyatakan ada kiamat. Menyatakan ada kiamat. Karena kalau tidak ada, saya tidak rugi. Tapi kalau ada, saya untung. Kalau ada kiamat saya tidak rugi. Iya. Tapi kalau ada justru saya untung. Ah. Menarik nih Pak Quraisy nih. Tapi kita harus rehat dulu sejenak nih Pak Quraisy. Dan saya masih bakal balik lagi nih mau nanya. Maksudnya gimana ya? Saya sudah lumayan agak ngerti sih. Tapi kita harus lebih dalamin lagi nih. Pemirsa di rumah juga saya yakin pasti pengen lebih mendalami lebih jauh lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Kuasa Allah belum terlalu jelas. Masih ada orang yang membangkang. Masih ada orang yang mengingkari. Tetapi di akhirat, mau atau tidak, sangat jelas kuasa Allah. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah, masih dalam pembahasan kami nih di surat Al-Jathiyah ayat ke-26. Dan tadi ada yang menarik nih bahwa kalau kamu mengaku bahwa kamu tidak percaya kepada hari kiamat, artinya kamu tidak untung atau rugi. Kamu rugi, tapi kalau kamu mengaku bahwa kamu yakin akan datang hari kiamat, kamu untung. Sekarang ada dua orang. Ya. Ada dua orang. Yang satu berkata saya tidak percaya. Ya. Yang satu berkata saya percaya. Betul. Oke deh, baguslah. Seandainya yang berkata tidak ada, kemudian ternyata ada. Nah, dia rugi atau tidak? Rugi. Rugi, dia tidak dapat sorga. Nggak dapat karena hisapan-hisapannya ternyata membuat dia jadi tidak mulia lah di akhirat gitu. Kalau yang berkata ada, ternyata ada, dia untung. Iya.
ternyata tidak ada, dia rugi atau tidak? Enggak juga, biasa Tidak aja. juga. Kalau begitu percaya aja ada. Oh, paham. Iya kan? Iya, Percaya. paham. Ini tahap pertama. Iya. Nanti setelah berjalan, mempelajari, membuka hati, pada akhirnya akan yakin bahwa harus ada demi keadilan. Karena Tuhan telah menganugerahi manusia potensi, antara lain potensi cenderung kepada keadilan. Semua mau adil. Semua mau adil, betul. Ya Jadi kan? ya, jadi ya memang benar. Untungnya adalah lebih baik kita mempercayai kiamat. Lebih baik ya. Ya. Walaupun kita berkata dalam soal agama ini bahwa ini tahap pertama. Ya, Untuk- karena ya kan tingkat toh, keimanan untuk- seperti tadi ada proses. Ada proses, Nggak apa-apa ada kita hargain aja tahap. proses pembelajaran setiap orang Iya, berbeda-beda. Oke, kita lanjut kembali Pak Quraisy. Kita aksara nasi la ya'lamun, kebanyakan orang tidak paham. Toh, walillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah. Kerajaan langit dan bumi. Di dunia ini kuasa Allah belum terlalu jelas. Masih ada orang yang membangkang. Masih ada orang yang mengingkari. Tetapi di akhirat mau atau tidak sangat jelas kuasa Allah. Itu sebabnya di surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, pemilik atau raja di hari kiamat. Di sini orang masih bisa membangkang, orang masih bisa maki Tuhan. Masih Dibiarkan. ngerasa saya yang berkuasa gitu. Di akhirat mau ngomong harus izin. La yatakallamuna illa man adzina rahman. Dan kalau ngomong harus yang benar. Udah nggak bisa bohong. Tidak bisa bohong. Ya kan? Nah, dia pemilik kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari pada hari kiamat, pada hari kebangkitan, pada hari itulah merugi yang sebenar-benarnya kerugian orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang melakukan kebatilan. Yuksiru al-mubtilun. Saya kira itu ayat kita ya. Kita ambil Baik, beberapa kita ambil kesimpulan dari ayat 20. Kita mulai dari ayat 20 Ya. bahwa tidak mungkin dipersamakan antara orang baik dan orang jahat. Orang yang melakukan kebajikan dan orang yang melakukan keburukan tidak sama mereka baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan di akhirat. Nah, terus di akhirat itulah Allah menciptakan langit dan bumi ini, dan di akhirat itu terjadi pembalasan dan ditegakkan keadilan. Kemudian Allah mengecam orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, hawa nafsu kita perlu bina, kita perlu sucikan, tapi tidak perlu diikuti 100%, sebagaimana tidak perlu juga, tidak boleh juga kita membunuhnya, tapi harus dikendalikan. Hawa nafsu seperti anak kecil. Anda harus tega untuk melarang dia menyusu setelah usia 2 tahun. Dia Demi nangis kebaikan dia sendiri. untuk kebaikan saya. Anda pun iba melihat larang, tapi harus dia menangis, tapi hanya sebentar. Setelah itu dia akan taat. Hawa nafsu seperti itu. Ya toh? Jangan pernah menduga bahwa kematian itu adalah akibat perjalanan masa. Kematian ditetapkan oleh Allah. Baik yang sehat bugar maupun yang sakit, keduanya tidak dapat ditetapkan kelanjutan hidupnya atau kematiannya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya toh? Ya, yang terakhir saya kira yang kita ingin katakan di sini bahwa hidup di dunia ini itu adalah kuasa Allah. Dan bahwa di hari kemudian yang merugi itu adalah orang-orang yang tidak percaya Allah dan tidak percaya hari kemudian. Saya kira itu kesimpulannya. Jazakallah khair. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak merugi dengan percaya dengan ketetapan Allah, dan insya Allah ibadah puasa kita juga bisa menjadi pembelajaran dan pengendalian kita terhadap hawa nafsu kita dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung insya Allah. Terima kasih banyak pemirsa sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah hari ini. Insya Allah besok kita ketemu lagi masih di jam yang sama. Saya Caca Frederika mohon pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.